Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kehadirat Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah dalam ibadah spesial ulang tahun pemuda remaja, kepengurusan, yang kemudian juga kita memperingati hari kasih sayang karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Wajib kita sebagai umat anak pilihannya juga mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Mari rekan-rekan pemuda kita berdiri bersama. Kita mulaikan ibadah syukur pada petang hari ini. Kasih Yesus lebih dari semua. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari semua. Lebih dalam dari lautan dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Kasih Yesus, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Sekali lagi, tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna. Hanya kasih Yesus yang sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Hanya kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur generasimu boleh kembali datang beribadah, memuji nama Tuhan dalam ibadah spesial, ibadah syukur HUT generasi muda tempat ini. Juga kami memperingati cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala sesuatunya.
Dan biarlah Tuhan pimpin kami dari awal sampai selesainya dalam puji-pujian, juga nanti firman Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan urapi, Tuhan berkati, kami semuanya diberkati oleh Tuhan, para pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan, baik juga apapun yang kami kerjakan pada petang hari ini memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan ibadah kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu dari awal sampai selesainya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ayo lihat wajah teman-temannya dong. Ku lihat di wajahmu, oh kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, yuk tuju temannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tunjukkan senyum yang terbaik. Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk silakan cari gandengan dua-dua. Yuk gandengan dua-dua. Ayo, ini Mas Marcel, ada Mbak Enzi, gak apa-apa. Yuk cari dua-dua. Bagaimana aku harus menyatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, tolong aku menyatakan. Yuk ku kasih kau, oh ku kasih. Cari 3 pasangan, cari 3. Yuk bagaimana aku harus menyatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, tolong aku menyatakannya. Ya Tuhan, dengan kasih 5 orang. Ayo nyari 5 lu gitu pas 5. Yuk, bagaimana aku harus menyatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, tolong aku menyatakannya. Ya
oleh iki. Ayo Mbak Vina, dua orang. Bagaimana aku menyatakannya? Ayo Mbak Isma. Bagaimana lo? Aku dewean mengatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku menyatakannya. Jika dengan kasih 6 orang. Ayo. Kan gambar 56. Bagaimana aku harus menyatakannya. Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku menyatakannya. Yuk, kekasih kau dengan kasih Tuhan. Kekasih kau dengan kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tetap tinggal berdiri teman-teman. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Nyanyikan lagu ini, kasih pasti lemah lembut. Biarlah Tuhan melalui firman-Nya mengajari kita untuk saling mengasihi. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, mari Tuhan ajari kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pujikan lagi dari awal. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu
kasih Kristus, Mbak Vivi berdoa dan kami serahkan Om Okto. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus bekerja urapi kami Tuhan. Amin, puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk kaum muda-mudi remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih ya, atas pertolongan Tuhan. Dan Tuhan telah mempercayakan ya saya sebagai hamba Tuhan ya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan melalui Mbak Vina ya sebagai ketua kaum muda-mudi remaja di tempat ini. Mbak Vina WA saya, Om siap menyampaikan firman Tuhan, ya saya jawab siap. Karena hamba Tuhan itu harus siap sedia, amin. Ya, terutama kita melayani Tuhan, ya. Kaum muda-mudi remaja yang dikasih oleh Tuhan, ya enggak usah memperkenalkan diri atau perlu. Saya ini dari tamu yang jauh ya, jauh atau dekat nih? Aslinya jauh dari Ambon ya. Iya puji Tuhan, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih juga buat Bapak Gembala di tempat ini ya. Baik para pelayan-pelayan Tuhan semua ya. Ya semua karena kasih Tuhan telah mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan. Hari ini wah luar biasa. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita ya. Senang hatinya, wah. Karena hari ini berulang tahun GBD kaum muda-mudi remaja GBD Tunggul Permanu yang ke-4 tahun. Amin. Puji Tuhan. Semua karena anugerah kasih Tuhan dapat merayakan ulang tahun kaum muda-mudi remaja yang ke-4 tahun. Puji Tuhan, itu semua karena berkat kasih Tuhan. Dan hari ini juga ada yang namanya Valentine ya. Kemarin ya, hari Jumat ya. Wah, sekarang luar biasa ya, puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuliakan nama Tuhan dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, saya diberi tema buat firman Tuhan pada saat sore hari ini yaitu love atau cinta. Ya benar Mbak Vina? Ya benar ya. Seks dan dating atau dating ya. Apa ya sih? Dating atau dating itu? Berkencan, berpacaran. Ya, artinya seperti itu ya. Oh ya, jangan ketawa-ketawa, ini kayaknya udah senyum-senyum. Ini udah gak sabar kayaknya. Ya, puji Tuhan. Kita akan bahas ya ketiga hal ini ya. Sebagai kaum muda-mudi remaja yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka di dalam Pengkhotbah. Saya dikasih ayat dalam Pengkhotbah 11, ayat yang ke-9 ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Saya tunggu. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Ya, masih dengar buka-buka Alkitab. Saya tunggu semuanya dapat kita baca bersama-sama. Oke, siap? Puji Tuhan. Kalau sudah dapat, kita baca ayat ini bersama-sama. Mulai dari perikop di atas, nasihat bagi pemuda-pemudi. 2, 3, nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah, hai pemuda dalam kemudahanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau
ke pengadilan. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kaum muda-mudi remaja yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, ya, ayat ini bukan hanya bagi kaum muda-mudi remaja, tetapi bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ya. Dan hari ini, ya, di ibadah kaum muda-mudi remaja dan ayat ini sangat mendukung kita, ya. Dan menguatkan kita, mengingatkan kita, menasehatkan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara tentang masa muda, di sini ada kaum muda-mudi remaja, ya. Ada yang masih ada yang sudah umur 20 di sini? Atau 19? Siapa yang 20? Oh, Moni bukan 20. Ya, enggak apa-apa. Pingin muda enggak apa-apa ya. Ya, puji Tuhan. Ya, masa muda adalah masa yang menyenangkan. Betul atau tidak? Masa yang menyenangkan. Jangan heran kalau manusia pada umumnya ingin menikmati masa mudanya. Ya, dengan apa? Dengan bersenang-senang, ya, berteman dengan teman-teman, ya, jalan-jalan, dan banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak muda, ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, zaman now, ya, zaman ngetren, ya, anak-anak muda sekarang beda dengan anak-anak muda dulu, ya, Omoni, ya, bener, oh, lebih keren anak muda sekarang atau anak muda dulu, lebih keren sekarang, iya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi anak muda bisa dikatakan bahwa masa muda adalah masa bebas. Ya. Artinya saudara, bahwa hanya waktu muda bisa kita kemana-mana, bebas untuk melakukan apa saja, sesuka hati kita. Kalau orang Jakarta berkata, semague. Saya bukan orang Jakarta ya. Ya, jadi sesuka hatinya. Wah, pokoknya sesuka senang hatinya dia mau melakukan apa saja dengan kebebasan yang ada. Itu yang dilakukan anak-anak muda. Ya, mereka pingin supaya mereka itu senang-senang aja. Ya. Tetapi senangnya harus secara positif, bukan hal negatif. Bukan ke arah negatif, tetapi ke arah positif. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi banyak hal yang mereka lakukan karena semasa muda itu mereka bebas melakukan apa saja. Bahkan ada anak muda juga yang lagi jatuh cinta. Wah, ya enggak? Anak muda ada yang jatuh cinta? Pasti dong, ya. Atau sudah jatuh cinta atau belum? Ya, ya. Ya. Nah, tema kita tadi love, ya. Cinta. Ya, yang namanya orang jatuh cinta pasti hatinya itu beria-ria, hatinya itu senang, ya, sukacita. Wah, senangnya luar biasa. Ya, senyum-senyum sendiri. Waduh, gawat kalau senyum-senyum sendiri. Sampai lupa makan kalau sudah jatuh cinta. Wah, kalau dibilang cinta, wah mereka pasti akan senang. Apalagi baru pertama kali jatuh cinta. Wah, sampai disuruh orang tua, makan dulu. Wis nanti aja. Saking hatinya itu berbunga-bunga. Ada bunganya ya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi inilah yang dialami. Ya, wajar orang jatuh cinta. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau anak muda itu jatuh cinta, ya, kepada orang yang dia sukai, tentunya dia harus melakukan hal yang sesuai. Hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya.
jatuh cinta ke arah yang benar, ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jadi bukan hanya kita itu mencintai sesama kita, manusia. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai anak muda, anak-anak kaum muda-mudi remaja yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama kita harus memberikan cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Itu yang harus menjadi pusat utama anak-anak muda di akhir zaman ini. Ya. Pentingnya cinta kita kepada Tuhan. Om tidak pernah melarang untuk saudara jatuh cinta. Ya. Karena cinta itu timbul dari hati orang itu sendiri. Bukan diajarkan. Cinta itu sudah diberikan Allah kepada kita. Amin. Dan cinta itu bertumbuh dari hati kita. Ungkapkan hati kita. Dan Tuhan mau kita anak-anak muda di akhir zaman ini, kita membangun hubungan yang melekat dengan Tuhan. Amin. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Ya, itu yang di dalam firman Tuhan berkata, ingat hukum yang pertama apa? Matius 22 ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan seterusnya. Seluruh hidupmu engkau kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Nah ini yang dibilang cinta kasih. Bukan hanya kepada sesama kita, tetapi terutama cinta kasih kita kepada siapa? Sang pencipta kita, Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup dan berkuasa. Dia sudah memberikan cinta kasihnya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, menebus setiap dosa kita. Seharusnya kita menerima kebinasaan kematian kekal selama-lamanya di neraka, tapi karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena cintanya Allah kepada kita orang yang berdosa ini, Allah mau supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, cinta itu juga harus ada dalam hidup kita. Kita juga terutama cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Jadi pentingnya memiliki cinta kasih kepada Tuhan. Jadi sebagai anak-anak muda, generasi muda di akhir zaman ini, saudara. Jadi tidak ada lagi kata bahwa kita mau main-main dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Hidup menyenangkan hati Tuhan. Lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segala yang ada. Amin. Bukan berarti saudara nggak perlu cinta orang, bukan. Tetapi Yesus yang menjadi pusat utama dalam hidup kita. Kita mau lebih dalam lagi mencintai Tuhan. Dengan apa? Tadi firman Tuhan berkata, dengan segenap hati kita. Dengan sepenuh hati kita. Dengan tulus ikhlas hati kita. Karena Tuhan itu melihat hatimu. Amin. Haleluya. Bukan hanya engkau bernyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Bukan hanya mulutmu menyanyi, mulutmu berkata aku mengasihimu. Tetapi hatimu dan mulutmu juga harus sama. Amin. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Jadi cinta kasih itu kita kepada Tuhan itulah
yang terpenting dalam hidup kita, saudara. Supaya apa? Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Tuhan akan selalu mengasihi orang yang mengasihi Dia. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah. Dan aku pun juga mengasihi dia. Bapakku juga mengasihi dia. Amin. Haleluya. Ini sudah. Ya. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekalipun kita bebas. Yang dinamakan anak muda itu bebas dari segala yang ada. Mau melakukan apa saja menurut kehendak hatinya. Tetapi kita harus bisa mengontrol diri kita. Amin. Kita harus bisa menguasai diri kita. Kita harus bisa menjaga hati kita. Kita harus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan. Jangan menjadi batu sandungan. Tunjukkan kasih-Mu. Amin. Bukan hanya perkataan, harus tindakan perbuatanmu selama engkau hidup. Biarlah kita anak-anak muda yang di akhir zaman ini senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Ya. Cinta menurut firman Tuhan atau cinta kasih menurut firman Tuhan adalah kasih yang dipilih dan diwujudkan dalam tindakan, bukan sekedar perasaan. Ada tindakan, bukan sekedar perasaan. Firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu apalagi? Lemah lembut, tidak cemburu, tidak sombong, tidak membanggakan diri dan lain sebagainya. Kasih itu sabar. Kasih itu adalah kasih Kristus. Cinta kasih yang Tuhan sudah buktikan di kayu salib. Ya, kita harus merenungkan anak-anak muda. Begitu luar biasa Tuhan itu cinta kepada kita. Amin. Tuhan itu sayang kepada anak-anak muda. Amin. Bukan hanya orang-orang tua. Tapi Tuhan itu cinta kepada anak-anak muda. Tuhan itu mau supaya anak-anak muda ini menjadi generasi-generasi yang memiliki hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Amin. Yang takut akan Tuhan, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara mau dipakai Tuhan? Amin. Ya, kalau mau dipakai Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan pakai hidupmu dengan luar biasa. Kau akan menjadi garam, kau akan menjadi terang, kau akan menjadi berkat. Dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Puji Tuhan. Jadi mari milikilah cinta kasih, yaitu cinta kasih Kristus. Amin. Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana kita praktekkan, kita aplikasikan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak muda di dalam Tuhan. Kita mau senantiasa saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain, terutama kasih cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, contoh seorang Raja Daud. Daud begitu mencintai Tuhan. Ya. Daud berkata bahwa aku begitu mencintai Taurat-Mu. Sehingga Daud selalu merenungkan firman Tuhan. Bahkan Daud berkata, aku suka dekat kepada Allah. Saking cintanya Daud kepada Tuhan. Bukan berarti Daud tidak mengasihi keluarga, bukan berarti Daud tidak menyayangi keluarga, tidak. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Dan kita anak-anak muda, kita senantiasa hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau transfer kasih itu kepada semua orang. Bukan hanya transfer duit. Ya. Gak apa-apa transfer duit. Tapi transfer kasih itu penting. Amin.
kasih kepada sesama, kasih kepada semua orang, kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah menjadi pusat utama dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, berbicara tentang seks. Ya, benar? Pak Wina? Ya. Ini sebenarnya lebih dalam, saudara. Ya. Memang saya bukan pakarnya ya. Ada biasanya saya pernah ikut seminar tentang ini, saudara. Tapi sedikit banyaknya saya memahami tentang ini. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi awal saya katakan bahwa kita anak muda itu bebas dengan melakukan apa saja. Ya, kalau kita tidak kontrol diri, tidak ada penguasaan diri, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Dosa, yaitu dosa seks. Ya, ini masih usia belia ya. Ada anak saya Sharon, ya. Tapi memang kita harus tahu tentang hal ini mulai dari usia dini. Supaya nanti ke depan kita tidak menyalahgunakan hal ini. Kalau hari ini sangat berbahaya bagi anak-anak muda zaman sekarang. Ingat, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis itu ingin menghancurkan masa depan anak-anak muda. Iya tahu betul, saudara. Betul. Yang diincar iblis itu adalah anak-anak muda. Kok anak-anak muda, Om? Iya. Itu menjadi pusat utama iblis. Mau menghancurkan generasi-generasi penerus. Nah, sebagai anak muda dalam Tuhan, ya. Kalau kita melihat, ya banyak saudara-saudara mungkin sudah tahu kabar, ya di televisi, di HP dan lain sebagainya, ya anak-anak muda. Mereka saking dengan bebasnya, mereka jatuh di dalam dosa, mereka minum minuman keras, mereka merokok, ya, mereka pakai obat-obat terlarang, bahkan mereka melakukan free sex bebas, menghancurkan masa depan mereka. Wah, iblisnya ketawa. Iblisnya senang, hancur anak-anak muda. Hati-hati dengan hal ini. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Seks menurut firman Tuhan atau menurut Alkitab, seks adalah anugerah Allah yang baik dan indah. Tetapi hanya diperbolehkan dalam pernikahan. Orang yang sudah menikah, orang yang sudah berumah tangga, itu hanya diperbolehkan. Tetapi orang yang belum masuk dalam pernikahan kudus, orang yang belum berumah tangga, dia melakukan seks, itu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah hal yang dosa. Jangan sampai itu terjadi di anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi kita di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak muda kita harus jaga kekudusan. Amin. Jaga hidup kita dengan baik. Hati-hati. Jangan sampai berikan celah buat iblis untuk menguasai kehidupan kita. Untuk merusak hidup kita anak-anak muda. Jadi anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk bentengi hidup kita dengan hal-hal seperti itu. Kita harus suka berdoa, baca firman. Dan andalkan Roh Kudus. Minta bimbingan Roh Kudus. Amin.
Supaya Tuhan Roh Kudus menuntun, membimbing kita, mengarahkan kita kepada hal-hal kebenaran. Amin. Dan iblis tidak akan bisa menghancurkan kita. Karena apa? Kita punya firman Roh Kudus. Dan kita selalu membangun hubungan yang melekat dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu pentingnya, saudara. Amin. Jadi jangan dengan kekuatan kita manusia saja, saudara. Tapi pentingnya andalkan Tuhan dalam hidupmu. Stop pada dosa dan kejarlah kebenaran. Amin. Kejarlah kekudusan, karena firman Tuhan berkata tanpa kekudusan, sambung. Tanpa kekudusan kau tidak akan bisa melihat Allah. Ya. Jadi salah satunya itu dari seks. Ya. Bukan hanya seks. Kalau saudara-saudara jauhkan video-video porno, ya, pornografi dan lain sebagainya. Mari kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita. Amin. Seluruh hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah seluruh hidupmu, tubuhmu sebagai korban yang harum, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Persembahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal diam dalam hidup kita. Jangan kita mendukakan Roh Kudus, jangan kita kotori tubuh ini dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Tapi jagalah hidupmu dengan firman dan Roh Kudus, selalu bersekutu dengan Tuhan, maka engkau akan kuat menghadapi segala tantangan apapun dan iblis tidak akan bisa menghancurkanmu. Amin. Kalau ada teman-teman saudara yang mau mengajak, ayo, ini contoh, ya bukan serius. Contoh, Mas Wano, ayo ngerokok, ayo minuman keras, ayo kita lihat film porno dan lain sebagainya. Kalau ada firman dalam hidup kita, saya tidak mau melakukan hal itu. Kita harus stop, amin. Kalau bisa kita menenangkan teman-teman kita. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Anak-anak muda harus bisa membawa jiwa-jiwa. Amin. Mungkin ada yang ngomong, ayo kita minuman keras kita, ayo tawuran dan lain sebagainya. Jangan kita ikut-ikutan. Tetapi biarlah kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita senantiasa ambil waktu untuk kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan senantiasa menuntun kita kepada hal yang benar. Ya, saudara akan jadi berkat, jadi terang, jadi saksi bagi semua orang. Ya. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sampai berikan celah kepada iblis untuk menguasai hidup kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita bersekolah, dimanapun kita berkuliah, tetaplah miliki hidup takut akan Tuhan. Amin. Orang yang memiliki hidup takut akan Tuhan, dia tidak akan menjamah dosa apapun. Dia akan stop pada dosa. Dan justru dia akan melakukan hal-hal yang benar. Lakukanlah yang baik, jauhkanlah yang jahat. Mas Bro katakan, lakukanlah yang baik dan jauhkanlah yang jahat. Mari, Tuhan beri kita kesempatan anak-anak muda. Kita ada sampai hari ini, kita gunakan kesempatan itu. Amin. Kesempatan adalah anugerah kasih Tuhan bagi kita. Gunakan kesempatan
semasa mudamu sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan memanggil hidup kita, sampai kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tetap jadi teladan, jadi berkat, jadi terang bagi semua orang. Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budi. Supaya kamu dapat membedakan mana itu yang baik dan mana yang tidak baik. Mana itu menjadi kehendak Allah. Jadi mari harus ada perubahan total. Amin. Mau berubah? Amin. Berubah ke arah yang mana? Arah yang benar, positif. Ya. Ini kesaksian sedikit. Tapi jangan tiru omokto masa lalu ya. Ya. Dan bersyukur kalian anak-anak muda yang gak kenal hal-hal itu. Ya, omokto pernah hancur sebelum bertobat, sebelum jadi hamba Tuhan. Ya. Terus terang. Ya, minuman keras. Jangan ditiru ya. Itu hal gak benar. Omokto belum mengenal Tuhan dengan benar, gak ngerti arti takut akan Tuhan itu bagaimana. Cuma hanya ngertinya, ya takut akan Tuhan ke gereja. Tapi perbuatannya gak sama. Kalau orang Ambon itu, orang luar Jawa itu, ke gereja itu dibilang udah takut sama Tuhan. Tapi pulang gereja, ngapain? Mabuk lagi. Jadi jangan ditiru ya, itu hal gak benar. Tapi Om Okto sudah lepaskan semua. Ditegur Tuhan, dipukul Tuhan dulu. Melalui kecelakaan. Ya, waktu itu pas mabuk berat. Ya, minum topi miring sampai miring-miring. Ya sampai miring-miring. Saya kan gak tahu ya. Ya, ini sekarang Om Okto bilang. Jadi dulu kehidupannya hancur. Kurang perhatian, ya, kurang kasih sayang dari orang tua. Sungguh. Kurang kasih sayang dari orang. Dan gampang, pergaulan bebas, melakukan apa saja. Ya, akhirnya singkat cerita waktu dipukul Tuhan melalui kecelakaan. Dibilang hampir meninggal. Kalau nggak dipukul Tuhan, nggak jadi hamba Tuhan. Ya. Mungkin dengan cara itu, supaya saya bertobat. Kalau nggak dengan cara itu, paling dinasihatin hamba Tuhan, biasa. Omnya Om Okto, pendeta, bilang, oh jangan begini. Masa bodoh. Pulang malam, ya. Berteman pulang malam mabuk-mabuk sampai omnya pusing. Om saya itu pusing. Telepon ke Ambon, sudah saya tidak kuat. Omnya om saya itu tidak, omnya Om Okto itu tidak kuat sudah. Namanya Om Tinus ya. Dia sudah gak kuat dengan anak ini. Wis suruh pulang saja ini. Tapi saya tetap sudah senang di Jawa. Wis di Jawa aja lah. Enak. Banyak teman keren di Jawa. Iya serius. Teman-temannya gak ada yang benar semua. Ya. Gak benar semua. Coba ada yang benar, gak ada yang benar. Gak cewek, gak laki, semuanya gak benar. Ya. Bebas melakukan apa saja. Tapi singkat cerita waktu dipukul Tuhan melalui kecelakaan parah. Dan dari situ Om Okto sadar, kalau bukan Tuhan, pasti aku tidak selamat. Kalau bukan Tuhan yang memukul atau menegur, tidak mungkin saya menjadi orang yang lebih baik. Senang berkelahi, di jalan-jalan senang berkelahi, naik sepeda motor,
belayar-belayar. Jangan ikut-ikutan ya, nggak boleh ya. Itu dulu sudah dipendam semua, cuma hanya kesaksian sedikit saja. Dan semuanya itu tidak ada gunanya. Ternyata itu menghancurkan masa depan kita. Bersyukur Om Okto masih hidup. Ya pas belum bertobat dipukul Tuhan langsung mati. Masuk surga enggak sih? Surganya siapa? Enggak kenal kamu Tuhan. Ya kan? Tapi bersyukur. Saudara ada sampai hari ini. Saudara dalam keadaan baik itu karena anugerah kasih Tuhan. Amin. Mari berikan hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Biarlah itu menjadi kerinduan kita. Senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya Tuhan akan senantiasa menyatakan kasih-Nya bagi kita. Amin. Haleluya. Lalu selanjutnya ya, dating atau berkencan, berpacaran ya. Orang yang sudah menjalani hubungan berpacaran, dating menurut firman Tuhan atau berpacaran, menurut firman Tuhan, berpacaran dilakukan dengan menjaga kekudusan, menghormati masa depan, dan memiliki komitmen. Amin. Harus ada saling keterbukaan, ada kejujuran, komunikasi yang baik. Hati-hati juga dalam berpacaran. Kenapa? Jangan sampai beri celah buat iblis. Ya. Karena anak-anak muda itu sangat apa? Iya, yang keras dong. Jangan takut-takut, enggak tahu hukum, saudara. Ya, jadi gampang sekali. Anak-anak muda itu terpengaruh. Jadi berpacaran yang baik, ke arah yang positif, saling mendoakan, menjaga kekudusan, sampai engkau masuk dalam pernikahan kudus yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Maka saya percaya rumah tanggamu nanti akan diberkati Tuhan. Keturunanmu nanti diberkati Tuhan. Anak cucumu nanti diberkati Tuhan. Masa depanmu akan diberkati Tuhan. Segala apapun diberkati Tuhan. Karena engkau melakukan dengan hal yang benar. Amin. Karena engkau melakukan dengan menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Ada 3 hal dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Maka hal yang penting perlu kita ingat saudara. Yang pertama, pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, yaitu berilah dirimu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Lebih erat, lebih dekat, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bersekutu dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Biarlah kesukaan kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, sesibuk apapun anak-anak muda. Mungkin kita bersekolah banyak tugas-tugas, kita kuliah banyak tugas-tugas. Tapi ambil waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan, amin. Haleluya. Lalu yang ketiga, boleh mengikuti perkembangan zaman secara bijak, asalkan jangan melupakan Tuhan, amin. Boleh keren. Boleh enggak sih keren? Milus boleh keren om? Oh. Kan anak muda sekarang sama anak muda dulu kan beda om ya. Cara berpakaiannya sudah beda. Dulu celananya kaki layar om ya. Sekarang kaki apa? Kaki botol.
Gaya boleh keren, tapi keren di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa mau keren di dalam Tuhan? Oh, di dalam Tuhan. Semuanya. Keren di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan. Itu yang dikatakan keren. Anak-anak muda yang diangkat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan percaya, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan pakaimu dengan luar biasa. Tuhan akan memberkatimu dalam segala. Bahkan masa depan Tuhan sudah sediakan. Amin. Dan Tuhan akan buat segalanya berhasil. Jangan takut akan masa depanmu. Kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan sepenuhnya, percaya Tuhan akan membuat itu lebih indah. Amin. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Saudara. Ya, puji Tuhan. Nasihat Paulus kepada Timotius, anak didiknya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, ayat yang terakhir. Kita baca bersama-sama. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Tuhan, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Sudah dapat semua? 2, 3. Janganlah seorang ya. Amin. Haleluya. Dalam segala hal, dalam segala perkataan, tingkah laku, perbuatan, semuanya. Jadi janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tunjukkan bahwa kita anak-anak muda di akhir zaman, anak-anak muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Biarlah kita mau menjadi dampak yang baik, positif, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Itu saudara, supaya orang-orang tidak menganggap engkau rendah, tidak mencelah kamu, tidak mengucilkan kamu. Mereka melihat, oh luar biasa, anak-anak muda tunggul bermanu, anak-anak muda yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi berkat, jadi garam, jadi terang bagi semua, menjadi saksi dan menenangkan jiwa-jiwa anak-anak muda yang belum mengenal Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun ya buat GPD anak muda, kaum muda-mudi remaja Tunggul Permanu yang ke-4 tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Karena kita perlu pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Kami tak dapat berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri, oh, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
tersesat. Amin. Mengikuti jalan. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berserah. Roh Kudus, inilah kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami. Kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu bimbingan-Mu Tuhan. Roh-Mu, oh Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, oh, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita merenungkan firman Allah. Firman Tuhan datang mengingatkan kita. Pengkhotbah tadi katakan, apa yang kita lakukan? Baik itu jahat, baik itu baik, itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi marilah kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita mau melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai firman Allah. Supaya nanti kelak kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kita perlu bimbingan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita, menyelamatkan kita, membimbing kita senantiasa hidup dalam jalan kebenaran, bahkan sampai kepada hidup kekal. Kita angkat pujian ini sekali lagi, kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin. Setia, peganglah tangan kami Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan, tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, oh, agar ku tidak tersesat. Haleluya. Mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Firman yang sudah kami dengar, hamba-Mu yang berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami melalui firman Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu yang akan menuntun, memberkati kami senantiasa. Menuntun kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang hidup di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami. Tuhan lindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kami senantiasa hidup dalam perlindungan. Berkati anak-anak muda di GPD Tunggul Permana ini. Dengan berkat kasih-Mu, dengan cinta-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, senantiasa menyertai anak-anak muda di tempat ini, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, memberkati masa depan mereka. Memberkati baik keluarga, orang tua mereka, semua Tuhan memberkati. Dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong. Roh Kudus pimpin, Roh Kudus bimbing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dan saya serahkan kepada Om Pilus.
Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Katakan haleluya. Katakan luar biasa. Kalau kita Wahyu mengatakan, Wahyu 2 ayat yang ke-19 atau berapa ya, saya lupa. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada kita bersama. Kita mau belajar bersama-sama untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kantongnya ada di belakangnya Mbak Isma. Kita nyanyi Hari yang Terindah Ketika Aku Jumpa Dengan Yesus. Korban persembahan teman-teman pemuda, Tuhan Yesus juga memberkati Om Okto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati senantiasa, baik pelayanan di Maduarjo pun terus bertumbuh, terus berkembang sesuai dengan pertumbuhan, sesuai dengan pertolongan Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke dalam acara-acara, kami serahkan kepada Mbak Vina. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Oke, shalom teman-teman semuanya. Loh, kok lemes ini, kita mau ada acara loh, lemes sih. Shalom teman-teman semuanya. Ada yang tahu nggak kita sebentar lagi mau ngapain? Ayo. Belum, sabar dulu, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan semuanya. Semangat. Kita sekarang mau main game namanya Mingle. Kalau teman-teman lihat Squid Game, pasti teman-teman tahu gamenya apa. Jadi gamenya itu adalah kalau sekolah minggu ada namanya lagu I Want to Be a Friend. Permainannya hampir sama seperti itu. Oke, aku akan bacakan aturannya. Yang pertama akan diputar lagu, game songnya round and round, dan teman-teman semua bergandengan tangan membentuk lingkaran, tapi membelakangi temannya, lalu berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan, lingkaran, gandengan, terus berjalan ke kanan. Jadi muter. Ya. Setelah itu, ketika musik telah berhenti, aku akan menyebutkan angka di mana teman-teman nanti harus mencari pasangan sejumlah angka yang saya sebutkan tadi. Dan yang tidak mendapat pasangan akan ditandai namanya dan akan dapat hukuman. Paham teman-teman? Waduh, kalau nggak paham kita praktek dulu aja wis. Ayo, kita
habis gandengan itu kalau lagunya wis muni, muter ke kanan ya. Coba dicek dulu percobaan Mas Gan. Oke, muter kanan. Senyum, senyum. Agak cepat muternya, ayo.
Siapapun boleh ikut.
karena belum tentu bisa. Nanti teman-teman yang bisa nebak silakan ambil 2 coklat ya. Jadi bisa ambil 2 coklat tapi jangan dimakan. Jadi teman-teman kumpulkan bola coklat, nanti yang paling banyak, 2 terbanyak dapat hadiah lagi dari saya. Oke, ini tebak tokoh Alkitab pakai gambar ya. Teman-teman pernah main yang gambar dicoret, diganti kata, kemudian bentuk kata-kata. Ada 10 soal. Ya, ada 10 soal. Nanti teman-teman masing-masing yang menang ambil 2. Angkat tangan dulu ya, angkat tangan dulu, jangan jawab dulu. Oke, siap, kita mulai. Yang pertama. Oke, Mbak Devina. Mbak Devina dulu, Mbak Devina. Yudas. Mbak Seren. Yunus. Mas Rio. Tera. Silakan ambil 2 bola. Disimpan ya, jangan dimakan, mau dimakan ya. Oke. Apa? Omi, tak kira minus atau lihat di situ juga berapa apa di laptop bisa, boleh. Oke, harus di next dulu ya. Oke, yang kedua. Davina. Metusalah. Oke. Metusalah. Ambil 2. Metusalah. Metusalah itu orang tertua di Alkitab ya, usianya 969. Dia dilahirkan salah, usianya panjang. Apalagi dilahirkan benar. Metusalah benar. Oke, yang ketiga. Waduh. Oke, Mas Joshua. Bartolomeus. Silakan ambil 2. Yang nomor 4. Oke, Mas Marcel. Rahel. Rena. Yang kelima. Oke, Mas Rio lagi. Salomo. Yakin? Lima kurang 5. Pemimpin pria ya 4 bola coklat ya. Oke, berikutnya yang ke-6. Oh, Mas Rio lagi. Kenapa Mas Rio dibegis? Oh, Mas Rio gak ngerti soalnya. Oh, kami yang anaknya aja nggak tahu. Yang ke-7. Mas Joshua. Apa Mas Joshua? Si Mas Joshua si 5, 4, 3. Oke, turun semua. 1, 2, 3. Mas Marcel dulu. Hah? Mares. Oke, lagi 1, 2, 3. Mas Rio. Andreas. Ini kan Andi. MM sama I-nya hilang, tinggal Andi. Terus Tari-nya hilang. Andi. Terus tasnya hilang Andi. Oke, yang ke-8.
Sepertinya bola coklatnya dihabiskan Mas Rio semua. Oke, Mas Rio cukup ya, berarti silakan maju Mas Rio. Oh, yang pertama ada berkat sedikit. Berarti kurang 2 orang ya, kurang 2 orang, kurang 2 pertanyaan. Yang nomor 9, Mas Marcel. Mas, Bokar. Oke, silakan. Kelihatan kok, walaupun mobil dari samping kelihatan kok siapa yang dulu angkat tangan. Kurang 1 lagi. Terakhir. Mbak Vina. Palungan. Tutup, turun lagi, saya hitung 1, 2, 3, Mas. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, Mbak Vivi dulu. Paulus, ya. Silakan ambil bola. Yang teman-teman ambil bola, Mbak Vina dapat berapa? 2, Mas Sos, Mas Sel. 4, Mbak Vivi. Oh, Mas Marcel. 2. Silakan maju Mas Marcel. Ada yang kedua. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Ini masih ada banyak bola kok, silakan bisa diambil. Dulu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selesai dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Vina. Oke teman-teman, kali ini aku mau milih ini. Ada tahu ini apa? Apa ini? Nggak tahu? Kertas ya? Oke, betul. Jadi aku memiliki ini sticky notes dan juga spidol. Jadi teman-teman semuanya akan menuliskan ucapan ulang tahun untuk our generation atau mau manifest atau mengirimkan pesan-pesan rahasia untuk seseorang yang ada di sini, spesial Valentine dan juga harapan-harapan untuk our generation. Oke? Dimulai dari Devina. Karena apa terserah. Ayo langsung sama Angel. Bergeser. Tulis dulu kata-katanya, baru nanti ditempel di sini ya. Sambil menikmati coklat ini, harapan untuk Aussie boleh mau kirim
Bisa ditokno. Iya, kok bareng-bareng nulis deh. Ayo, Rek. Jangan jadi baca dulu. Jadi baca. Sudah? Full fan-nya? Nanti ya. Ayo Mbak Isma tulis juga harapan dan semangatmu. Salah uang itu kata-kata jangan kayak gitu. Nulis harapan apa nulis puisi gitu. Itu saya nempel sekarang juga nggak apa-apa. Tidak punya harapan. Sudah? Ganti kemas. Nulisannya. Bisa, nulis sudah? Sudah semua? Kamu salah yo, iya. Oke, sudah semua? Ayo tuh, waduh, waktu menulis artikel guys. Menulis. Oke, saya bacakan. Tapi nggak semuanya tak bacakan. Aku pengen deket sama titik-titik Arniki sopo? Ada ini ceweknya, ini siapa ini? Oke, selain itu AOC makin solid, maju, kompak, go AOC. Terus ada lagi happy birthday ya AOC, membawa jiwa baru ke depannya. Jaya. Tepuk tangan. Semoga yang manifest tadi juga di-notice ya. Oh, ada lagi. Happy Anif buat AOC, semoga mudah-mudahan di rumah jadi tempat ini semakin bertumbuh, semakin keren di dalam Tuhan. Oke, terima kasih
birthday party. Minta tolong dong Mas Rio angkat mejanya ke tengah. Ayo kita semua berdiri mengelilingi meja ini. Ayo. Karena saya kenal ini guys. Oke. Iya, Rek. Kita mau menyalakan lilin. Sebelum ditiup lilinnya kita mau make a wish dulu 5 detik Mas. 1, 2, 3. Amin. Kita tiup bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kita nyanyikan apa ya? Happy birthday to you. Aosi. Happy birthday Aosi. Happy birthday Aosi. Happy birthday Aosi. Happy birthday Aosi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Aosi. Dan sekarang kita mau potong kuenya. Saya undang Om Oto untuk di tengah dan Mas Oni buat potong kuenya. Nanti diberikan ke Om Oto. Nyanyikan lagu. Nyanyikan lagu potong kuenya. 2, 3. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang. Juga sekarang. Juga sekarang. Lagi. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya sekarang. Juga sekarang. Juga sekarang. Oke, sama-sama Om. Oke guys, ada yang mau kuenya? Nanti aja ya. Saya undang Mas Omin buat berdoa sembahyang. Oke, ada yang belum tahu Aosi itu apa? Ada yang sudah tahu Aosi itu apa? Aosi itu osisnya gereja. Ya, bagi yang belum tahu, mungkin ya teman-teman Aosi itu singkatannya Ambassador of Christ. Jadi kita adalah utusan-utusannya Tuhan Yesus di tempat ini, khususnya kita mau jadi berkat di mana kita berada, karena kita adalah utusan-utusannya Tuhan. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terkhusus buat Aosi Tuhan, di mana Tuhan selalu ada beserta bagi Aosi, bagi kami anak-anak muda-mudi yang tergabung di dalamnya. Bahkan Aosi sudah berdiri selama 4 tahun ini,
Kami bersyukur Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Sesuai dengan nama ini Tuhan, kami rindu anak-anak-Mu, kaum muda di remaja-Mu di tempat ini, menjadi utusan-utusan-Mu, menjadi brand ambassador Tuhan, untuk kami mewartakan kasih, untuk kami mewartakan sukacita, untuk kami mewartakan keselamatan daripada-Mu, untuk kami mewartakan kasih karunia bagi semua orang dan menunjukkan kepada semua orang bahwa kami adalah anak-anak muda yang Kau kasihi dalam segala hal, dalam segala perkara. Anak-anak-Mu di tempat ini mau menjadi terang, mau menjadi teladan, sehingga nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Untuk kedepannya kami percaya Tuhan Yesus yang memimpin AOC, Tuhan Yesus yang bekerja, berkarya, membuat anak-anak muda di tempat ini semakin setia, semakin takut akan Tuhan, semakin diperbaharui dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama AOC, Tuhan Yesus ada bersama-sama kami sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami memberkati AOC dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman masih ingat slogannya kaum muda-mudi GWD Tunggul Pemanu? Hebat. Ayo kita sama-sama suarakan slogan kita. Maju bersama, hebat bersama ya. Kalau aku bilang AOC Duration, maju bersama, hebat bersama. Oke? Siap? Oke, siapa Mas Ben? 2, 3. AOC Indonesia, maju bersama, hebat
ucapan terima kasih atau merchandise buat Om Oto. Tolong dokumentasi dong. Ini sedikit berkat dari kami. Semoga bisa jadi berkat. Oke, terima kasih banyak buat kamu dan Putri Remaja, Mbak Vina yang sebagai ketua kamu dan Putri Remaja yang sudah mempersiapkan saya baik tempat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Saya pada kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Langsung kita berdoa saja. Ya, berdoa aja. Oke, mari kita berdoa. Oke, ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah tolong kepada kami dari awal sampai hingga akhirnya Tuhan. Kami terima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, penuh sukacita dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami semua pada malam hari ini, khususnya kaum dan remaja GBI Tunggul Permana. Tuhan memberkati, pakai dengan luar biasa menjadi anak muda, menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati dalam sekolah masa depan mereka, dalam segala pekerjaan apapun Tuhan yang dikerjakan untuk Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu buat hari ini Tuhan, dan kami percaya berkat-berkat-Mu senantiasa tercurah dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu buat semua yang Tuhan telah berbuat dalam hidup kami hingga sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga sebentar kami akan menikmati berkat secara jasmani untuk tubuh kami. Tuhan memberkati, sucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu. Biarlah kami makan minum jadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, dan kami pakai mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan berkati kami semua, berkati hamba Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ulanglah dengan damai sejahtera Allah, dengan penuh sukacita Allah, dengan berkat-berkat Allah yang melimpah, dengan mujizat, dan ulanglah dengan kemenangan yang datang dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan